Terus listriknya mati juga udah pernah. Ya Tuhan, anak siapa sih itu? Fatma Quarta. Yeay! Gimana kabarnya? Masih waras Anda? Udah bisa beradaptasi menghadapi kehidupan new normal? Pokoknya tetap sehat ya, tetap semangat. Jalani aktivitas seperti biasa, tapi jangan lupa tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Rajin cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, hand sanitizer, dan jangan lupa makan makanan yang bergizi. Pokoknya cus praktekin ya. Akhirnya muncul juga aku ke peredaran setelah beberapa minggu ya. Dan buat yang nonton video aku, terima kasih ya udah dengerin. Dalam video aku kali ini, aku akan sharing pengalaman pribadi aku, gimana caranya ngatasin demam panggung ala aku ya. No God! No God, please no! No! Tapi sebelum aku bahas lebih lanjut, ada baiknya kamu subscribe dulu channel YouTube aku. Jangan lupa untuk like, share, and comment ya. Aku tunggu. 2000 years later. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi, sesuai yang aku katakan tadi, bahwa aku akan sharing tips untuk mengatasi demam panggung ala aku. Nah, di video aku sebelumnya udah tersirat dan terlihat ya, kalau aku hidup di dua dunia. Dua dunia maksudnya bukan dunia nyata dengan dunia gaib ya. What? Tapi dunia yang serius, aku sebagai seorang istri dan mahasiswi, dan juga dunia aku sebagai seorang penggiat seni suara, vokalis. Udah nggak bingung lah ya kalau aku ngomongin soal ini kan? Mungkin aja di antara teman-teman ada yang pernah ngalamin demam panggung. The dreams that you could do so. Demam panggung yang aku maksud di sini nggak cuman pada saat kamu mau melakukan aktivitas nyanyi aja ya, tapi bisa juga muncul pada saat kamu mau melakukan aktivitas yang lain seperti kayak suruh baca puisi, pada saat kamu stand up comedy, pada saat kamu disuruh presentasi. Jadi perasaan itu muncul pada saat kamu mau melakukan aktivitas yang sifatnya berhubungan dengan publik. Demam panggung itu sendiri adalah suatu perasaan tidak nyaman dalam diri kita ketika kamu harus melakukan kegiatan atau aktivitas seperti harus tampil di depan umum atau publik. Perasaan gak nyaman ini itu biasanya diiringi atau dibarengi oleh gangguan-gangguan psikosomatis yang pada akhirnya akan mengganggu aktivitas yang akan kita lakukan tersebut. Pasti itu gangguan psikosomatis, cailah serius banget. Jadi gangguan psikosomatis itu adalah suatu gangguan yang muncul ketika pikiran itu udah mulai mempengaruhi tubuh kita. Pada awalnya ketika kita akan tampil, itu dalam pikiran kita tuh muncul seperti perasaan takut, cemas, goyang dong sus, terus malu, terus kayak nervous, terus gugup, stres banget pokoknya. Ketika kamu punya pikiran seperti tadi yang aku sebutin, kayak nervous, gugup, cemas, stres dan lain sebagainya, itu akhirnya kamu jadi kayak sakit perut, kayak gitu, kayak keringet dingin, terus gemeteran, nafas kamu juga jadi kayak cepet gitu, kayak nggak jelas banget pokoknya, muncul gitu aja tiba-tiba. Pada intinya tubuh kita merespon apa yang kita pikirkan dan rasakan. Jadi hati-hati ya. Oke lah kalau begitu, lebih serius lagi ya, langsung aja ke intinya. Aku sebutin apa sih tips-tips untuk mengatasi demam panggung ala aku, Fatma Quarta. Yang pertama, persiapkan diri kamu dengan baik dan matang. Pelajari lagi dengan baik dan matang materi yang akan kamu sampaikan. Kalau kamu mau nyanyi, ya kamu hafalin lagunya, jangan diem aja. Kalau kamu mau presentasi, ya kamu telan bulat-bulat. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an. Halo. Jangan lupa untuk perhatikan penampilan kamu secara keseluruhan.
setiap kali kamu pakai anting cuma sebelah, pakai kaos kaki belang-belang, satu warna merah, satu warna ungu, terus siapa tahu kamu pakai sepatunya kiri semua. Rambut kamu juga udah keren apa belum? Udah berdiri atau tiba-tiba keriting semua tapi kayak orang baru bangun tidur gitu kan? Pokoknya cek lagi ya. Yang kedua, kamu jangan lupa berdoa ya. Berdoa, minta sama yang kuasa supaya diberikan yang terbaik, supaya perform kamu bisa berjalan dengan lancar. Yang ketiga, jangan overthinking, say. Pokoknya jangan pikirin hal-hal yang nggak ada sangkut pautnya dengan penampilan kamu, atau jangan bayangin hal-hal yang sebenarnya belum tentu terjadi pada saat itu. Pokoknya kamu tenangin diri dulu, atur nafas. Pokoknya atur hirup nafas secara teratur, jangan lupa nafas ya. Terus relaksasi. Kalau kamu bisa relaksasi itu bagus banget sebelum kamu tampil. Yang keempat itu stretching. Nah, biasanya aku kalau mau tampil atau mau perform nyanyi dimanapun itu ya aku stretching dulu sih ya, tipis-tipis lah. Mau tinju. Intinya kelemasan saraf-saraf otot gitu ya, biar nggak tegang. Pokoknya stretching sebelum tampil. Yang kelima, biasanya aku suka mantau atau lihat-lihat, ngecek tempat perform aku. Sebenarnya tujuan aku sendiri ketika aku mantau tempat aku bakal perform nanti itu untuk bisa lebih meleburkan diri aku sih dalam suasana acara itu gitu. Jadi seolah-olah aku tuh udah ada di acara itu. Jadi nanti ketika aku di atas panggung tuh aku nggak kaget lagi gitu. Jadi kamu bisa coba untuk lakuin apa yang aku lakuin ketika aku mau manggung. Cek dulu. Dan kita juga akan tahu di mana kita harus memposisikan diri pada saat kita berada di atas panggung. Jadi nanti aku pantau dari jauh, oh aku berdiri di situ, hadap mana, terus aku bisa kemana, ke kiri dan ke kanan sejauh apa, seperti itu. Jadi itulah tujuan aku memantau tempat perform. Tapi ada beberapa teman juga ya yang kalau lihat perform orang lain tuh malah bisa jadi ngedrop seperti itu. Dan di sini aku harapkan kalian nggak seperti itu sih. Aku harapkan ketika kalian melihat perform orang lain justru merasa lebih bersemangat atau lebih lebih antusias lagi buat ikutan acara itu gitu. Jadi pokoknya buat kalian lebih semangat lagi deh buat perform. Yang keenam, gimana kamu bisa berpikir positif. Jadi ketika kamu udah ngerasain demam panggung itu, kamu coba untuk berpikir positif. Gimana sih orang mau ngerasain demam panggung tapi disuruh berpikir positif? Susah ya, Bo? Ya susah sih, tapi dicoba dulu ya. Berpikir positif itu nggak ada salahnya dan itu baik banget. Kamu juga bisa mengingat atau berpikir positif seperti bahwa pencapaian kamu saat ini atau adanya kamu di panggung ini, mau apa itu presentasi, mau kamu nyanyi, mau kamu baca puisi, itu adalah salah satu pencapaian terbaik kamu yang bisa kamu lakukan. Dan itu luar biasa banget. Mungkin nggak semua orang ada di posisi kamu sekarang. Secara otomatis akan menambah rasa percaya diri kamu. Jadi terus tumbuhkan perasaan-perasaan atau pikiran-pikiran positif di dalam diri kamu supaya kamu bisa mendapatkan hasil yang baik juga. Minum dulu, say. Yang ketujuh, jangan pernah takut salah. Pengalaman buruk atau melakukan kesalahan ketika kamu melakukan sesuatu itu adalah suatu hal yang wajar yang dialami oleh setiap orang. Yang paling penting adalah bagaimana hal itu tuh bisa jadi bahan pembelajaran buat kita untuk penampilan selanjutnya. Jadi jangan pernah takut salah ya. Aku kasih contoh ya. Jadi aku pernah lagi nyanyi itu mic-nya tuh mati. Terus listrik mati juga udah pernah. Terus waktu aku nari itu pernah tiba-tiba musiknya itu berhenti sendiri. Jadi ya diem di depan panggung seperti itu ya, memalukan sih memang.
lirik, udah gitu kepleset, udah gitu sok-sok mau terjun tapi nggak ada yang nangkep. Pokoknya banyak banget ya pastinya kejadian-kejadian yang nggak sengaja gitu ya, tiba-tiba terjadi begitu aja dan itu bikin kita malu atau bikin kita trauma. Dan itu tuh nggak cuman aku atau kamu aja yang ngalamin gitu, banyak banget kayak sekelas Lady Gaga aja pernah. Siapalah kita gitu loh, kayak butiran debu kan. Jadi ya biasa aja, pokoknya kamu jalanin aja, jangan takut salah, pokoknya kamu perform sebaik-baiknya. Selanjutnya, berikan senyum dan pandang audiens. Nah ini aku kasih tips ya. Jadi kalau aku sendiri itu pada awalnya tuh aku kan grogian ya orangnya. Jadi aku dari dulu tuh orangnya malu, kamu enggak. Jadi aku yang sekarang ini adalah hasil proses belajar, hasil trial dan error. Berulang-ulang kali aku selalu berusaha untuk memperbaiki penampilanku. Dan karena dulu aku suka grogi gitu ya, jadi ketika lihat audiens, aku tuh biasanya ngeliat di atas kepala mereka gitu, sekitar 2 sentian gitu, lihat di atas kepala. Jadi kayaknya seolah-olah semua orang itu mukanya rata gitu ya, maaf. Masalah. Atau bisa juga lihat bibirnya. Jadi aku biasanya lihat bibir gitu, kan biasanya ikutan nyanyi gitu ya. Jadi aku juga ketika mereka nyanyi aku jadi ikutan lepas. Biasanya aku juga suka ngide gitu. Jadi teman-teman aku yang aku kenal itu aku hempaskan di depan panggung. Jadi mereka berdiri tuh di depan panggung kayak biasa aja gitu, kayak penonton juga. Jadi buat aku cara itu bisa buat aku tambah rileks sih, buat aku nyaman ketika aku nyanyi. Di sekitar aku adalah orang-orang yang udah deket sama aku gitu. Meskipun penonton yang lain mungkin nggak tahu ya, dikiranya sama-sama nonton gitu. Tapi dicoba deh. Yang ke-9 itu adalah konsentrasi. Jadi tetap fokus pada apa yang kamu lakukan. Ketika kamu perform di depan orang, ya kamu fokus aja, nggak usah mikir yang lain-lain. Pokoknya kamu fokus dengan apa yang akan kamu tampilkan. Yang ke-10, improvisasi. Ingat ya, akan banyak hal yang terjadi ketika kamu perform. Seperti yang aku sebutin tadi tuh, yang lampunya mati, terus yang apa ya, yang kabelnya kepanjangan terus belibet ya mungkin ya, terus yang lupa lirik, yang kepleset, terus yang tiba-tiba temen kita tuh nggak kompak, diajak udah dilihatin kayak gini alis kita udah naik kemana-mana, dia nggak ngerti juga. Banyak banget yang bisa terjadi di lapangan di saat kamu perform, banyak banget. Dan banyaknya accident yang bisa aja terjadi pada saat kamu perform itu bisa jadi malah bikin kamu tambah ngedrop atau tambah nervous, tambah gugup, dan demam panggung kamu makin menjadi-jadi. Jadi kamu harus siapin mental kamu dan banyakin improv, karena akan ada banyak improv yang bisa kamu lakukan untuk menutupi rasa gugup kamu atau nervous kamu itu. Contohnya, waktu aku nyanyi, aku pernah lupa lirik Shy. Dan biasanya aku tuh suka kayak sketching gitu, tapi tetap senyum ya. Senyum sambil kayak sketching gitu. Shut up, papa, yeah. Kayak Dr. Tom gitu loh. Kayak gitu ya. Pokoknya sketching aja yang kamu bisa. Udah gitu, biasanya aku suka sodorkan mic aku ke penonton. Biarkan mereka juga menyanyi dengan lepas dan bebas, seolah-olah sengaja gitu ya, padahal kadang-kadang aku juga suka lupa lirik, makanya aku sodorin. Atau misalnya mic-nya mati, ya pokoknya kamu senyum aja gitu loh, karena senyum kamu tuh bisa mengalihkan penonton-penonton itu. Mau kepleset, ya kamu pura-pura aja joget gitu kan, set kan, langsung kayak gini kan. Kalau mic kamu tiba-tiba mau jatuh gitu ya, biasanya keserimpat kabel gitu kan, langsung aja sosok pindahin ke tangan kiri, set, Umi Alfi, syadana. Dan tiba-tiba ada backsound tak terduga, misalnya mau suara kucing, suara gubuk, mau suara ayam, atau suara teman kita yang nggak sengaja teriak-teriak di belakang kayak orang kebakar jenggot. Kita tiba-tiba kan kaget ya dengar ada suara gitu, dan langsung aja berimprov. Di situ waktunya kamu berimprovisasi. Entah menjadikan mereka bagian dari acara itu atau gimana lah, pokoknya kamu omongin aja, nggak apa-apa. Zeng aku, tibalah kita di tips yang terakhir, yaitu
Berikan penampilan kamu yang terbaik. Do the best. Lakukan yang terbaik yang kamu bisa. Yang pasti penampilan itu adalah nomor satu ya. Pokoknya yang lain-lain itu adalah kesekian. Jadi kalau kamu udah tampil di depan, kamu senyum, kamu kelihatan pede, udah. Mau kamu blawur-blawur juga orang nggak terlalu nggak terlalu pikirin. Yang penting kamu kelihatan tampil oke di depan. Do the best. So, zeng-zeng aku, nggak usah khawatir ataupun bambang. Untuk kesekian kalinya aku bilang bahwa demam panggung itu adalah suatu hal yang lumrah atau wajar yang bisa dialami orang ketika dia akan tampil di depan umum atau di depan publik. Bahkan sekelas seleb aja masih banyak yang ngalamin hal seperti itu. Coba kalian cek lagi siapa aja sih seleb-seleb yang sampai sekarang masih ngalamin demam panggung gitu ya. Bukan buat ajang buka aib, syai, tapi buat pembelajaran. Jadi kalian bisa lihat di situ gimana perasaan mereka ketika mereka demam panggung dan gimana caranya mereka ngatasin itu. Menurut aku yang paling penting adalah bagaimana kita bisa belajar banyak dari sana, agar demam panggung yang kita rasain itu nggak terus berlarut-larut atau bisa diminimalisir. Jadi penampilan kita tuh nggak selalu gagal total. Karena pengalaman itu adalah guru yang luar biasa. Setuju kan? Apa yang aku sampaikan di sini mungkin masih banyak kekurangan ya. Pastinya banyak zeng-zeng aku di luar sana yang punya pengalaman juga dan mungkin punya solusi tambahan yang lain atau yang berbeda dari yang aku kasih. Jadi jangan lupa buat zeng-zeng aku share pengalaman kalian di kolom komentar ya. Barangkali kalian punya pengalaman yang sangat amazing gitu buat diceritain, pengalaman demam panggung, terus gimana sih cara kalian ngatasinnya. Baiklah, sekian dulu video tips aku kali ini. Semoga bermanfaat buat zeng-zeng aku. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube aku supaya kalian bisa tahu bagaimana perkembangan channel YouTubeku, dan pastinya kalian juga akan up to date dengan topik-topik yang akan aku bahas nantinya. Salam waras.